Pertama, nama saya Metenika Pangaribuan. Saya Sibuk Sumaji. Saya Aprisa Lewu Kucing. Saya Minsulun Pengalian. Saya Ilham Rawat Tarigan, yang Lubis Jambilan. Sampai jumpa di vlog kami. Bye. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sekarang kita telah berada di Pasar Brastagi. Yuk sama-sama kita lihat. Di sini banyak sekali pedagang tradisional yang melakukan jual beli tanpa alat bantu seperti alat pada kasir supermarket. Beragam sekali penjualan yang bisa kita dapatkan di Pasar Brastagi ini, seperti penjualan buah-buahan, sayur mayur, pakaian, barang kosmetik, dan juga bahan pangan lainnya. Beginilah penampakan luar Pasar Brastagi setelah terjadinya musibah kebakaran 17 November 2020 silam yang menyebabkan para pedagang di pinggiran jalan dan mengakibatkan jalan semakin sempit. Beginilah penampakan pajak tingkat yang sudah terbakar. Sekarang waktunya kita mendengarkan bagaimana pandangan dari salah satu pedagang ayam yang sudah lama berjualan. Nah, berapa lama Bapak berdiri kan kios ini? Berapa lama udah berdagangnya di sini? Iya. Sekitar 18 tahun. Perkembangan proses pemasarannya seperti apa, Pak? Masih secara tradisional, soalnya kan walaupun kita pakai teknologi sekarang digital, kalau jualan kita seperti ini, jualan ayam, prosesnya agak rumit. Jadi masih tetap, karena kita pun berjualnya kan di pasar tradisional. Jadi ya pemasarannya secara tradisional juga. Ada pembeli datang kita layani, ada orang pesan kita layani juga gitu. Baru pengaruh zaman, bagaimana pengaruh harga perkembangannya? Oh, kalau masalah produk yang kita jual, harga memang fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Tidak terikut pengaruh harga zaman, nggak pengaruh sih sebetulnya, karena kan kita ini yang kita jual kan barang untuk kita makan sehari-hari. Jadi kan ya istilahnya keperluan penting. Nggak mungkin kan kita makan nggak pakai ikan. Jadi ya setidaknya orang, ya kalau seperti zaman sekarang ini, kalau dulu zaman-zaman belum resesi seperti Covid kayak gini kan, orang beli sekilo kurma sekarang bisa setengah kilo, gitu aja pengaruhnya. Cuma kalau secara signifikan sih nggak ada. Cuma karena kan ini barang konsumtif yang harus memang ada selalu setiap hari di rumah. Jadi ya kayak gitu pengaruhnya, ya tadinya sekilo dibeli jadi setengah kilo, gitu aja. Baru selama Bapak mendirikan 18 tahun ini, ada nggak perubahan bangunannya? Oh, perubahan fisik bangunan yang maksudnya yang tempat kita jualan? Iya. Ya itu nggak ada, soalnya kan ini program pemerintah. Ini kan lahan pemerintah, jadi ya tergantung pemerintah. Kalau pemerintah istilahnya mau membangun pajak ini, kita oke-oke aja. Kalau istilahnya kita pedagang pun sanggup untuk membeli atau harga yang ditawarkan pemerintah. Soalnya kan pernah juga ini mau dibangun sama pemerintah, tapi pemerintah sama pedagang istilahnya tidak klop karena pemborong membuat harga yang tinggi. Jadi kita pedagang punya wadah sini, punya wadah istilahnya punya koperasi, dan kita ada dinaungi sama koperasi. Jadi ya kita orang koperasi bilang kalau harga segitu kami juga punya uang untuk membangun kios ini. Ya jadi ya istilahnya makanya bangun ini belum sampai sekarang belum dibangun karena kayak gitu tadi. Belum ada kecocokan antara pedagang sama pemborong yang akan mau membangun ini, begitu loh. Baru perkembangan konsumennya seperti apa, Pak? Perkembangan konsumen ya itu kan ya seiring dengan perkembangan zaman, pertumbuhan manusia kan pasti menambah. Nah, jadi ya itu dengan bertambahnya manusia ya bertambah juga yang membeli ayam kita ini. Soalnya kan itu untuk dikonsumsi terus kan. Jadi ya istilahnya terus sekarang orang dari luar juga banyak berdatangan ke Brastagi ini kan. Nah, istilahnya orang cari makan, bekerja di Brastagi banyak. Jadi ya istilahnya mereka kan juga butuh, istilahnya kan banyak vitamin. Mereka juga banyak beli ayam. Jadi istilahnya perkembangan pembelinya tergantung perkembangan orang, bagaimana orang pendatang ke sini, pertambahan hotel, perusahaan rumah makan gitu loh. Jadi seiring perkembangan zaman juga. Nah, ini pertanyaan terakhir dari kami. Apa pendapat Bapak tentang revolusi industri dalam bidang perdagangan? Revolusi industri itu berupa apa ya? Sistem dagangnya kan ya. Itu biasanya gimana ya? Sebetulnya kayaknya untuk tradisional belum terpengaruh kali. Soalnya kan ya konsumsi yang orang belanja ke pajak bisa dibilang
kita penduduk Indonesia bisa dibilang masih 75% penduduknya gimana bilang belum tahu sekali tentang revolusi industri seperti itu, nggak tahu ya istilahnya. Kalau apalagi di Brastagi ini masyarakatnya memang teknologi udah pada tahu, tapi cara menggunakannya belum paham gitu loh. Jadi ya memang kalau revolusi industri itu penting juga, tapi kan maunya masyarakat kita juga diedukasi apa itu revolusi industri, di bidang apa aja revolusi industri itu diapakan. Jadi ya karena masyarakat juga belum pada mengerti revolusi industri itu apa gitu loh. Jadi ya istilahnya mereka ya ikut gitu aja. Ada lagi? Itu aja Pak. Terima kasih ya Pak. Kasih. Sekarang kita sudah sampai di Alfamart. Ayo kita masuk. Di sini kita dapat melihat begitu banyak barang yang jauh lebih lengkap dibandingkan pasar. Dan dapat kita lihat fasilitas modern, contohnya seperti lemari pendingin, CCTV, serta barang-barang yang banyak tersusun rapi. Suasananya juga di sini berbeda, bukan? Dapat kita lihat di sini banyak juga bahan makanan dan bahan kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti sabun, minyak, dan bumbu-bumbu lainnya. Dalam tata cara pembayarannya juga berbeda di Alfamart. Mengantri untuk membayar barang yang mereka ambil. Setelah itu, pelanggan menyerahkan barang yang mereka pilih untuk diserahkan kepada kasir. Setelah barang mereka diserahkan atau di-scan, struk belanja akan dicetak oleh mesin yang akan diberikan pada pelanggan sesudah melakukan pembayaran yang sebagai tanda pembelian. Terlihat jelas bukan perbedaan antara perdagangan di pasar dan perdagangan yang sudah jauh lebih modern? Masihkah kau mengingat di saat kita Nah, masih sekarang kita sudah berada di pabrik tahu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita wawancarai salah satu karyawan dari pabrik tersebut. Perkenalkan Pak, kami dari SMA Negeri 1. Di sini kami ingin mencari tugas pokok kami yaitu mengenai revolusi industri. Di sini kami menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sudah berapa lama pabrik ini berdiri, Pak? Dari pertama udah ada sekitar 20 tahun lah. 20 tahun. Perkembangan proses pemasarannya itu bagaimana, Pak? Perkembangan proses pemasaran terpaksa di antar tempat. Antar tempat. Pengaruh zaman bagaimana pengaruh harganya gitu, Pak? Lalu harga naik terus, turun Terus. payah. Berarti naik terus gitu, Pak. Iya. Baru Bangunan Ada nggak udah 3 perubahan kali. pembangunan? Nah, utama di bangunan udah 3 kali. Terus ada sempat pindah pertama di pajak sekali. Baru ada kemari sempat pindah toko 2 tahun. Baru pindah Perkembangan kemari. konsumen gimana, Pak? Perkembangan konsumen apalah naik meriah lah istilahnya, rame ya. Oke, Pak, makasih ya. Beginilah keadaan yang ada di pabrik tahu. Di sini bisa kita lihat ada kacang kedelainya. Dan inilah alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan tahu. Beginilah proses pembuatan tahu tersebut. Nah, sekarang kami sudah berada di home industry pembuatan kue kering. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita wawancarai pemilik home industry tersebut. Permisi Bu, kami dari SMA Negeri 1. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu tentang revolusi industri. Yang pertama itu kami menanyakan sudah berapa lama berdirinya home industry Ibu? Home industri saya berdiri setelah saya tamat SMA tahun 94. Dengan itu saya mencoba-coba untuk membuat kue kering. Kira-kira sudah berapa tahun? Ya, dari tahun 94 sampai tahun sekarang. Perkembangan proses pemasarannya seperti apa, Bu? Ya, mudah-mudahan dulu dari awalnya dari tetangga, untuk teman-teman, dan ada adik saya kerja di kantor. Saya tawarkan melalui kantor dia, ya mudah-mudahan berkembang dengan baik pada sampai saat ini.
Lalu pengaruh zaman bagaimana pengaruh harganya? Pengaruh zaman dulu sebelum COVID lumayan lancar dengan harga-harga yang terjangkau lah oleh masyarakat. Dan setelah COVID menurun ya sampai sekarang mudah-mudahan sudah mulai normal lagi. Ada nggak perubahan bangunannya gitu? Ya perubahan bangunannya sudah pasti banyak karena zaman semakin maju semakin banyak bahan-bahan yang bertambah seperti bahan-bahan kue macam-macam itu sudah banyak sekali. Fasilitasnya juga nambah. Ya semua menambah. Lalu perkembangan konsumennya seperti apa? Perkembangan konsumennya melalui dulu melalui mulut ke mulut, sekarang sudah semakin maju melalui Facebook, melalui Instagram, melalui ya media sosial lah, semakin maju. Lalu apa pendapat Ibu tentang revolusi industri dalam bidang perdagangan ini? Ya tentang pendapat saya revolusi industri semakin maju, semakin sukses kalau kita mau. Terima kasih. Inilah jenis-jenis kue yang dioven. Dan dapat kita lihat pembuatan kue tersebut menggunakan tangan sendiri. Nah, inilah jenis-jenis kue yang sudah selesai. Berbagai macam bukan? Dapat kita lihat di sini, pembuatan kue kering tersebut tidak menggunakan mesin ataupun pencetak tangan. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Terima kasih sudah menyaksikan vlog kami mengenai revolusi industri. Bye bye. Apa weh? L for Lesti.